Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Refill Concept Official. Dan tak lupa salam satu jiwa modifikasi Purbalingga bosku. Apa kabar buat sahabat modifikasi di seluruh Indonesia yang tentunya saya doakan selalu panjang umur, sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Di konten hari ini setelah kita kehilangan dan terpincut sama uang 12 juta kemarin, akhirnya motor yang baru kita bangun ditawar orang 12 juta kita lepas. Sekarang kita udah dapat gantinya dan pastinya udah lebih naik spek lagi, tapi bicara harga kayaknya ini lebih murah itu. Karena kemarin itu orangnya benar-benar senang sama motor Sonya, makanya kita lepas. Dan kita udah punya pandangan motor ini teman-teman. Tentunya kalian penasaran, tak perlu banyak bacot, langsung kita review unitnya bosku. Dan inilah motor Mio Sonya generasi pertama tahun 2004. Ini bakal menjadi Mio Sonya yang kedua. Walaupun ini keluaran pertama ya teman-teman, tapi kita akan jadikan Sonya generasi kedua karena yang generasi pertama udah sold out. Tapi tetap kita akan bikin Mio Sonya dengan modifikasi bengkel kita seperti itu. Tapi ini kita beli sudah jadi. Kita akan review sedikit tentang motor ini. Sebelum ke review, kalian coba bandingkan sama di kota-kota kalian. Kita beli motor ini di angka 10 juta aja. Tentunya kalian penasaran part apa saja yang sudah tertempel. Kok bisa motor begini rupanya harganya 10 juta dibandingkan motor-motor teman-teman yang ada di kota kalian. Coba komen di kolom komentar teman-teman. Oke, ini adalah Mio tahun 2004. Nopolnya plat B, Jakarta, DKI. Untuk pajaknya isi hidup, platnya sampai 2029. Kita beli ini di angka 10 juta persis. Sebenarnya dapat knalpot, tapi knalpotnya kemarin kita udah ganti sama ada tambahan karpet alas pinjakan kaki. Yang lain ini udah bawaan dari kita beli. Buat teman-teman yang penasaran 10 juta udah dapat apa aja, kita review dari bagian yang menonjol seperti bodi. Tentunya kalian bisa lihat karena bodi ini presisinya minta ampun. Dari bodi kasar ke bodi halus ini benar-benar presisi nempel dan nggak ada celah sama sekali. Karena apa? Ini bodinya katanya beli original dari Yamaha langsung. Untuk bodi halusnya kemarin kita cek untuk di dealer Yamaha ini harganya 650 ribuan. Untuk bodi kasar ini sekitar 400 ribuan. Jadi wajar kalau memang pemasangan bodi kasar dan bodi halus pada motor Mio ini terkesan sangat rapi dan sangat presisi teman-teman. Jadi untuk bodinya seperti itu, warnanya biru original, biru tahun 2004, pelisirnya juga original. Ini pelisir mungkin KW ya, kelihatannya nggak terlalu bagus-bagus amat. Mungkin kalau di online shop itu sekitar 35.000 atau sampai 50.000. Kita ke jok. Joknya ini pakai MBTEC original. Ini beli katanya sekitar 250 atau 300-an kalau nggak salah ya, karena kita belum pernah beli. Yang ada dari dulu kita custom sendiri. Ini katanya beli MBTEC original. Untuk spion ini menggunakan X1. Dan ini kayaknya ori sih, karena memang beda bentuknya sama yang KW. Biasanya kalau yang KW itu terlihat lebih renyah dan bahannya itu berbeda sih. Kalau kalian detail lihatnya itu berbeda. Ini sepertinya original dari Yamaha X1. Ataupun KW tapi KW nomor 1. Biasanya ada yang lebih murah banget. Sekitar saya pernah beli itu 16.000 teman-teman. Dan itu kayaknya bener-bener KW parah. Untuk Hanswatnya ini pakai RCB sama set jalunya. Ini sekitar 100.000 kalau nggak salah sih udah set. Untuk handle-nya ini original, pakai Mio J. Ini sekitar 60 atau 90.000. Ini adanya tahanan rem belakang. Jadi udah kayak Mio J persis. Jadi kalau originalnya Mio kan nggak ada ya. Ini jadi kalau di tempat yang turun kalian mau berhenti, ini tinggal diceklek aja udah pas. Jadi aman, apalagi kalau buat naik yang punya anak-anak kecil nih. Ini rekomen banget biar bisa ngerem otomatis. Selain bodi kita bicara jok dan spion sama Hanswat, ini kita ke speedometer. Speedometernya udah diganti ke yang digital. Harganya sekitar di online shop itu 400.000. Ini fungsional semua dari bensin, dari kilometer, indikator sein dan lain-lain ini nyala semua. Klakson juga nyala ini. Holdernya ini menggunakan original, cuman dibeliin yang baru. Entah ini ori atau enggak kita nggak tahu persis.
Karena hampir sama. Kalau dari bentukannya sama pemasangannya ini kayaknya KW. Karena tidak presisi ke bodi kasarnya, kemungkinan. Entah kalau memang ini ada yang perlu di PNP-kan atau paksa and paksa. Jadi makanya agak renggang seperti itu. Oke, setelah kita tadi bicarakan bodi, jok, spion, dan part yang di atas, kita ke depan sedikit, kembali ke lampu depannya. Lampu depannya ini menggunakan LED 2 sisi ini teman-teman. Kalau lampunya udah terang banget. Dan untuk sennya kita menggunakan sen MX yang 90 ribuan. Kemarin itu dapat yang rata, jadi nggak semuk. Kita ganti dengan menggunakan MX yang semuk ini biar lebih sangar lagi gitu. Dan untuk ke belakang sedikit, lampu belakangnya teman-teman. Lampu belakang ini menggunakan Orion bawaan ini. Cuma diganti mikanya saja. Jadi lebih clean dan bersih banget. Ini masih perlampuannya masih juga standar. Oke, untuk bagian depan ke belakang kemungkinan itu karena nggak ada variasi yang menonjol ya. Oh ini teman-teman, bagel. Bagel ini menggunakan armor yang original. Karena berbeda dengan armor yang KW, pastinya dari lekukannya itu bisa dilihat secara detail, dari harganya juga berbeda, dan bentukan warna finishing catnya itu sangat berbeda jauh antara yang original armor sama yang KW. Jadi buat teman-teman hati-hati, jangan tergiur barang murah kalau kepengen bagus. Beda buat teman-teman yang kepengen minim budget tapi tampilannya oke, bolehlah pilih yang KW-KW sedikit teman-teman. Oke, mungkin dari atas, depan, belakang udah di-review, kita langsung ke perkakiannya. Dah ini, kayaknya untuk kaki-kaki ini lumayan mahal juga ya. Dengan budget 10 juta menurutku ini udah termasuknya murah banget di kota Purbalingga. Coba kalian komen spek seperti ini itu berapa di kota kalian. Oke bos, menuju perkakian kita review dulu dari bagian velgnya. Untuk velgnya ini menggunakan VND 6 Star warna silver. Bannya ini menggunakan swallow, depan belakang sama, ukurannya 90/80. Kelihatan udah gambut ya, karena swallow udah bentukannya bulat. Ini udah rekomen banget untuk di jalan raya, tampilannya oke dan tidak kelihatan norak seperti itu. Kita ke apa namanya bottom depannya, shock bottomnya depan menggunakan KYB original. Ini asli. Kalau yang apa KW itu kan bukan KW sih, biasanya ada yang main cuma emblem atau logo saja, itu KYB ditempelin. Itu berbeda. Kalau ini dikelupas nggak bakal jadi nih teman-teman. Kalau KYB ini sekitar 700 kalau nggak salah kalau di online shop. Untuk kalipernya, kaliper kita menggunakan RCB. Dan selang remnya menggunakan TDR Racing, sama bracketnya ini menggunakan dari ARM. Jadi untuk per kaki-kakian ini total kurang lebih kalau dihitung dari velg mungkin 2 jutaan, ban sekitar 500, terus sok depan sekitar 700, anggaplah 500 itu udah 3 juta. Sama mungkin set kaliper depannya ini sekitar 500. Jadi untuk perkakian ini 3.700.000-an teman-teman. Berarti udah cukup lumayan. Cuma perkakian 3.700.000. Ini mungkin kalau beli baru ini lebih mahal, apalagi belinya di offline. Pasti selisih harga dengan yang beli di online. Dan kita sedikit ke knalpotnya. Knalpot kemarin kita dibawain dari brand apa kita lupa. Terus karena harganya udah cukup murah, kita kasih knalpotnya nggak usah dibawa mas, kita pakai knalpot sendiri, kebetulan ada. Dan kalaupun dibawa itu nggak bakal kita pakai, pastinya kita buat yang sesuai dengan spek mesinnya dan tampilannya juga lebih elegan seperti itu. Untuk knalpotnya kita pakai brand yang baru yaitu Sonya Egghouse Indonesia. Ini standar racing, belakangnya ada baut tiganya, ini paket harian saja. Jadi nggak terlalu mewah. Niatnya nanti kalau kita project, kita ganti strippingnya, kita ganti knalpotnya dan part-part yang lain yang menurut kita kurang cocok. Tapi untuk tampilan harga ini udah bagus banget, 10 juta udah dapat murah banget. Oke bos, kita menuju untuk CVT-nya. Penasaran CVT-nya udah seperti apa? Oke, untuk CVT-nya ini udah diganti sama pakaiannya motor Nuvo. Motor ini sama dari Yamaha pengeluarannya dan tahunnya itu ada Nuvo Lele tahun 2003 sampai 2004 kalau nggak salah. Dan 2005 itu keluaran motor Nuvo MX sama Nuvo Z sampai 2007-2008.
Dan ini udah diganti, tampilannya menurutku itu lebih elegan karena lebih ngotak ya teman-teman. Kalau yang apa namanya bawaannya Ori Mio itu kan jadi ada bentukannya ke atas. Ini longgar banget, apalagi kalau pakai sok tabung ini bakal lebih keren lagi menurut gua. Oke, untuk soknya ini menggunakan KTC non tabung. Jadi ulir biasa ini harganya sekitar 300 ribuan. Untuk bak CVT-nya, bak CVT set sama mesin ini sudah di powder. Untuk powder mesin sendiri full itu kalau di Purbalingga sekitar harganya 700 sampai 800 ribu. Ini udah bergaransi dan tampilannya itu lebih mewah lagi dari motor butut, motor Mio yang katanya harga 2 jutaan. Jadi motor yang lebih bagus, lebih keren dan seperti motor baru lagi. Ini cuma modal 700 sampai 800 ribu. Ribetnya kita harus bongkar mau pasang sendiri. Jadi untuk bengkel powdernya itu tidak menerima apa namanya bongkar pasang. Jadi bongkar pasang kita sendiri dibawa ke sana dan kita terima sudah beres. Oke, mungkin itu saja part-part yang sudah tertempel pada motor Mio Sonya ini, bosku. Dan kalian pasti penasaran, 10 juta udah dapat paket mesin belum bang? Oke, kita akan review sedikit tentang mesinnya ini. Sebelum ke mesinnya, kita menuju ke perlistrikannya bosku. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah menggunakan power up yang fungsinya untuk menstabilkan arus listrik. Jadi untuk motor nggak ada salahnya, biar tampilannya nggak terlalu ribet, nggak terlalu padat banget. Itu aman sekali untuk kelistrikannya. 2 hari 3 hari nggak dihidupin pasti langsung starternya jreng. Oke, setelah power up kita ada CDI. CDI kita memakai BRT Power Max Dual Band. Dan kita menuju ke permesinannya bosku. Untuk mesin ini menggunakan piston 58,5 mm. Untuk klepnya kita menggunakan 26/30. Untuk seterukannya ini 2,5 mm. Untuk CVT-nya full upgrade, rasionya udah racing semua. Jadi tenaganya sama tarikannya udah enteng banget bosku. Nanti kita akan coba tes di sini aja ya, nggak perlu ke jalan raya karena bakal ribet. Jam sore juga ini udah jam 5. Takutnya nanti mengganggu daripada pengguna motor lain. Untuk karbunya, karbu ini menggunakan karbu PE ukuran 28 mereknya Starlet. Mungkin kita nggak tahu ya detailnya itu dalemannya benar-benar seperti yang tadi kita bicarakan karena kita cuma baca atau lihat dari postingannya Mas yang jual ini. Takutnya nggak sesuai dengan apa yang dia omongkan. Tapi kayaknya sih karena ini memang teman sendiri, insya Allah aku percaya sama dia. Kondisinya memang apa yang tadi kita bicarakan sesuai dengan apa yang ada di motor Mio ini bosku. Tapi dari segi apa namanya ya, dinaiki ataupun dari performa tenaganya sama di CVT-nya ini benar-benar sudah enak banget buat harian, digas dikit, cara Jawanya jundal gitu. Oke, jadi mungkin itu sih untuk permesinan. Kita nggak tahu detailnya. Untuk budget kira-kira berapa, kalau di kota kalian coba komen harganya berapa dengan spek seperti itu. Nanti kita akan review secara detailnya kalau kita udah bongkar. Kita akan ganti part-partnya, kita akan tahu memang benar atau tidak yang Mas owner pertamanya yang dia bicarakan seperti itu. Mungkin cukup sih untuk reviewan Mio ini. Mungkin kalau di total memang benar spek seperti itu sama variasi yang ada di sini dan body-bodinya udah ori dan rangkanya juga udah dicat, udah di repaint ini. Jadi kelihatan clean, bersih banget, udah seperti baru. Mungkin kalau di total 10 jutanya lebih sih. Makanya kalau aku dapat ini, kalau aku ngomong tadi murah, ya murah banget. Sedangkan punya aku yang masih standar ting-ting, itu harganya 12 juta. Plat R walaupun pajaknya itu mati. Tapi ini udah dapat 10 juta, udah dapat paket ganteng, paket harian dan mesinnya nggak ngantuk lagi. Oke, buat teman-teman yang penasaran, kita mau coba cek sound ya. Kita akan cek sound sedikit. Motor katanya spekan 150 cc ini teman-teman. Dari langsamnya aja kayaknya beda sih daripada Mio motor standarnya 110.
Dan kita akan coba bagaimana tenaga pada motor ini. Tapi memang tenaganya udah oke banget ini, bos. Wah. Ini bener-bener mungkin kita yang nggak berani karena takutnya kalau salah sedikit masuk ke jurang, bosku. Kita akan coba test drive. Wah, enak banget, bro. Wah, dari gas-gasannya emang enak banget sih ini. Wah, termasuk murah banget, sumpah. Ini aku dapat rezeki banget. 10 juta udah dapat paket seperti ini. Tolong komen di kota kalian, kira-kira budget 10 juta dapat Mio seperti apa. Lumayan memakan tenaga. Ini kalau test drive-nya di jalan raya yang lebar, kita bisa gas-gas mantep lagi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini tentang Mio yang bakal rilis untuk Mio Sonya Exhaust ini, teman-teman. Budget 10 juta udah dapat spek seperti ini. Wah, aku seneng banget ini. Udah gak ngantuk lagi, tampilannya juga udah oke. Tapi kita akan ganti tampilannya biar lebih ganteng lagi, karena ini tampilannya kelihatan masih standar banget ya. Dari bagian bodinya itu masih kelihatan seperti orisinil. Tapi nggak apa-apa, yang penting mesinnya nggak ngantuk lagi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa komen di kolom komentar 10 juta dapat motor apa kalau di kota kalian. Terima kasih sudah menonton, dan tak lupa salam satu jiwa modifikasi Purbalingga, dan sampai jumpa, bosku.